Ya, gempa di Poso terasa hingga Mamuju, Sulawesi Barat, pemirsa. Sejumlah pasien di Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju panik dan dievakuasi keluar ruangan. Gempa di Poso juga terasa hingga Mamuju, Sulawesi Barat. Sejumlah pasien ini dievakuasi ke halaman Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju. Pasien dievakuasi ke halaman rumah sakit lengkap dengan sejumlah alat infus yang masih terpasang. Mereka dievakuasi begitu getaran gempa berkekuatan magnitudo 6,0 terasa di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Pasien-pasien tampak dirawat dan dijaga oleh keluarga masing-masing. Warga pun merasakan gempa cukup kuat sehingga mereka langsung bertindak cepat membawa keluarga untuk keluar dari ruang perawatan menuju halaman rumah sakit. Jadi panik kita semua orang keluar semua. Pasien juga ya. Saat ini para pasien mulai diarahkan kembali ke ruang perawatan. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari menjelaskan gempa susulan di Poso masih terus terjadi. Bahkan sudah ada 62 gempa susulan hingga hari ini. Dampaknya lebih dari 400 jiwa terpaksa mengungsi, dan berikut rekaman cuplikan dialog David Silahoik. Ya, per hari ini pukul 15.00 waktu Indonesia Barat kami menerima update yang sebenarnya tidak jauh berubah dari kemarin sore ya. Artinya ini dari sisi jumlah korban jiwa kita harapkan sudah tidak akan bertambah, dan juga sisi data rumah rusak juga kita harapkan sudah tidak bertambah. Memang pagi tadi kita menerima berita bahwa satu di antara 3 orang yang kemarin dirawat di ICU atas nama Ibu Katrin Kandel itu meninggal dunia, umur 42 tahun. Tetapi yang lainnya ada 2 orang lagi yang dirawat di ICU itu sudah menunjukkan progres yang mengembirakan. Kita harapkan bisa ditangani dengan baik. Ada 8 orang luka berat yang ditangani di RSUD Poso. Ada beberapa di antaranya yang sudah menjalani operasi patah tulang. Kemudian 32 orang luka ringan dengan rincian, jadi ini terpisah-pisah lokasi penanganannya. Ada 7 orang di RSUD Poso, 7 orang di Puskesmas Tokorondo, kemudian 10 orang di Dinkes Poso, dan 8 orang luka ringan di Puskesmas Tangkura. Nah, selain itu kita mencatat ada 184 KK atau total 433 jiwa masyarakat di Desa Poso Pesisir yang saat ini masih bertahan di luar rumah dengan mendirikan tenda-tenda seadanya. Itu dikarenakan masih mengalami aspek traumatis karena gempa Poso ini tidak hanya yang kemarin tanggal 17, 2 minggu sebelumnya juga ada gempa Poso yang berpusat di Danau Poso yang juga cukup kuat, yang gempa susulannya pun masih ada sampai sekarang. Jadi masyarakat masih berusaha memulihkan psikotraumanya dari gempa yang 2 minggu lalu. Kemarin sudah ada gempa baru yang gempa susulannya saja sudah 62 kali hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat tadi. Nah, ini yang membuat masyarakat kemudian memilih untuk bertahan di luar rumah, jadi tidak pengungsi terpusat. Jadi masyarakat memilih untuk mendirikan tenda-tenda sederhana di lingkungan halamannya masing-masing, sehingga hari ini Kepala BNPB akan bertolak ke Poso dengan membawa juga dukungan tenda-tenda keluarga supaya masyarakat yang saat ini tetap bertahan di luar rumah itu bisa kita fasilitasi dengan tenda keluarga lengkap dengan matras dan selimut, dan itu saja dengan paket-paket sembako dan logistik dasar permakanan agar bisa benar-benar mendukung mereka yang terdampak saat ini. Tentu saja ini tidak bisa sesegeranya kita lakukan, masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing. BPBD didukung dan didampingi oleh BNPB juga saat ini melakukan kaji cepat kondisi struktur bangunan rumah masyarakat. Jadi kalau misalkan terjadi kerusakan struktur, kolom atau dudukan atap, kuda-kuda atap dan seterusnya, itu tentu saja kita akan menyarankan nanti melihat situasi masyarakat yang
memiliki rumah yang rusak struktur tersebut untuk sementara tidak masuk dulu sampai kita perbaiki. Nah, hal-hal seperti ini akan kita pastikan ke lapangan untuk bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya, Mas David. Baik, tadi Anda katakan ada 2 yang masuk di ICU, masih dalam perawatan, sudah ada progres perbaikan begitu ya. Itu apakah mereka korban artinya tertimpa bangunan atau bagaimana sehingga sampai... Iya, salah satunya adalah korban yang kita lihat mungkin banyak beredar video amatir dari jemaat gereja Elim yang tertimpa cukup fatal kemarin ya. Jenis kelamin pria itu juga masih dirawat di ICU. Selain itu juga saya mau menginformasikan Mas David bahwa data kita untuk sementara itu untuk kerusakan bangunan itu ada 11 unit rumah rusak berat dan 47 unit rumah rusak ringan. Ini pendataan sudah berjalan 1 hari penuh ini dan kita harapkan memang dampak dari gempa ini tidak terlalu signifikan tentu saja, tetapi tidak mengurangi bagaimana kita merespon dan menangani masyarakat terdampak, terutama sisi trauma yang masih melekat hingga saat ini. Gempa susulannya masih sangat intens ya, sampai saat ini masih 6. Ini akan kita coba benahi persuasif untuk mengobati atau mendampingi masyarakat untuk menjalani fase-fase menghadapi gempa susulan ini. Baik, untuk mereka yang saat ini mengungsi di depan rumahnya itu, tentunya mereka harus mendapatkan ini ya, tempat pengungsian yang aman. Apakah cukup aman berada dekat rumah mereka saat ini ya, kalau melihat dari struktur dan juga tanahnya? Kalau dari laporan tim kami di lapangan, sebenarnya masyarakat yang saat ini mengungsi di luar rumah mereka itu rumahnya tidak rusak. Tetapi seperti tadi yang kami sampaikan, aspek traumanya yang memang perlu kita pulihkan. Jadi rata-rata mereka rumahnya tidak rusak struktur karena kita sudah melakukan kaji cepat. Tadi saya sampaikan 11 unit rumah rusak berat yang data dan 47 unit rumah rusak ringan. Yang rusak ringan ini sebenarnya bisa kembali ditempati karena itu tidak rusak struktur. Nah, kalau dia tidak rusak struktur, artinya dia masih aman untuk ditempati oleh masyarakat. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali digantung. Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindonews TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindonews TV.